Undang-undang apa yang mengatur pelaku dan korban bullying anak di Indonesia? Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dan dilakukan secara terus-menerus. Pelaku biasanya mencuri kesempatan dalam melakukan aksinya dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu. Sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya. Biasanya, kasus bullying dilakukan oleh anak-anak sekolah. Karena perlakuan bullying itu dilakukan terhadap anak, maka itu termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya, bunyi pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp72 juta. Lalu jika korban mendapat luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta. Sementara itu, apabila korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar. Pidana akan ditambah 1/3 dari ketentuan tersebut apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Bullying kerap dialami anak di lingkungan sekolahnya. Apabila bullying ini dilakukan di lingkungan pendidikan, maka kita perlu juga melihat pasal 54 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang berbunyi, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, ataupun pihak lain. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, atau masyarakat. Ini artinya, sudah sepatutnya peserta didik di sekolah mendapatkan perlindungan dari tindakan bullying yang berupa tindak kekerasan fisik maupun psikis. Langkah yang dapat dilakukan siswa, orang tua atau wali, dan masyarakat adalah dengan melaporkan dugaan bullying kepada Dinas Pendidikan setempat atau kementerian, biarpun atas tindak kekerasan tersebut adalah sanksi pidana. Bagaimanapun juga pilihan jalur tuntutan pidana hendaknya dijadikan upaya hukum terakhir setelah upaya perdamaian telah dilakukan. Salah satunya melalui jalur mediasi antara pelaku bullying dengan korban. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya.